Tuhan di tempat yang maha tinggi. Segala hormat, segala pujian kami naikkan kepada Tuhan. Karena hari ini tepatnya kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati kami perjalanan gerejamu di tempat ini ya Tuhan. Selama 21 tahun Tuhan, Engkau luar biasa bagi kami. Ada begitu banyak hal yang terlewati, yang boleh dilewati Tuhan. Begitu banyak tantangan masalah, tapi Tuhan tetap menyertai. Oleh sebab itu gereja ini boleh tetap ada sampai detik ini ya Tuhan. Dan karenanya kami semua seluruh sidang jemaat Tuhan, hari ini Tuhan Yesus kami mengingat akan kebesaran Tuhan. Kami merayakannya Tuhan dengan penuh sukacita. Karena kami percaya bahwa ketika hidup kami penuh dengan sukacita, maka Tuhan pun disenangkan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati kami. Biarlah firman Tuhan memberkati, bahkan memberikan kami sukacita dan kelimpahan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita yang siap dengan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Semua bersukacita hari ini? Semua sukacita? Ya, meskipun hari ini masih ada sidang jemaat Tuhan yang belum sempat hadir, nggak tahu bagaimana, nggak tahu apa yang menjadi kendala. Tapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita pastinya setiap kita bersukacita karena hari ini kita mengingat bahwa kasih Tuhan itu terlalu luar biasa dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, umur 21 tahun bukanlah umur yang sedikit gitu ya, bukanlah umur yang singkat. Perjalanan gereja kita 21 tahun, saudara yang terkasih, tidak hanya berjalan dengan mulus saja. Begitu tantangan, begitu halangan, begitu rintangan-rintangan yang dialami. Tapi saudaraku yang terkasih, kita percaya bahwa jikalau Tuhan yang sudah membuka, maka tidak ada yang dapat menutup. Kalau Tuhan yang menutup, maka tidak ada yang dapat membuka. Itu firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh ada, gereja ini boleh ada. Dan kita sebentar juga nantinya di bulan Juni ini tanggal 26. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini juga yang kita rindukan. Tanggal 26 kita hari Senin tanggal 26. Doakan saudara, kita akan mulai peletakan batu pertama. Amin. Ada sukacita. Kita mengakuan Tuhan. Ya. Ini bukan karena kekuatan kita, tetapi semua karena kasih Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, kalau ada orang-orang yang berkata tidak mungkin, saudaraku yang terkasih, saya cuma mau katakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya sangat yakin dan percaya sebab firman Tuhan bilang seperti ini, bahwa kalau Tuhan sudah membuka, maka tidak ada yang bisa menutup. Amin. Kalau Tuhan yang sudah berkati kita, saudaraku, sampai kapanpun janjinya pasti tergenapi. Ya, tidak ada, saudara yang terkasih, tidak ada janji Tuhan yang tidak tergenapi dalam hidup kita. Tidak ada janji Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Ketika Dia pilih saudara, ketika dia pilih saudara untuk diselamatkan, maka saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Siapa yang gagal? Manusianya gagal. Manusia sering sekali gagal dalam mengikut Tuhan. Tapi lihat saudaraku, Tuhan tidak pernah gagal memberkati dan mengikuti saudara. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ya, ada satu kebenaran firman Tuhan dalam Samuel 27 ayat 12 ya, dia berkata begini, bahwa Ebenezer, Tuhan menolong kita sampai di sini. Kenapa saudara yang terkasih? Ya, perjalanan bangsa Israel itu imannya turun naik. Ya, kenapa imannya turun naik? Hari ini mereka boleh beriman kepada Tuhan, besok lupa dengan Tuhan. Ya, ketika mereka dalam kelaparan, mereka ingat dengan Tuhan. Ketika mereka dalam sakit penyakit, mereka ingat dengan Tuhan. Ketika mereka ada dalam kesusahan, mereka ingat dengan Tuhan. Ketika mereka ada di dalam penindasan, mereka ingat dengan Tuhan.
Saudaraku yang terkasih, tapi ketika mereka menikmati, mereka diberkati oleh Tuhan, mereka diberkati, mereka menikmati setiap berkat Tuhan, mereka berkelimpahan dengan harta, mereka senang, mereka sukacita, mereka lupa dengan Tuhan. Itulah sebabnya saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bangsa Israel tidak pernah lupa lepas dari penderitaan. Kenapa penderitaan? Saudaraku yang terkasih, ya, tidak pernah lepas dari cobaan, tidak pernah lepas dari penindasan bangsa lain. Kenapa? Karena mereka harus selalu diingatkan. Oleh sebab itu, kalau hari-hari ini kita mau bertanya, kenapa hidup kita seperti saudaraku yang terkasih, saya tidak mau bilang seperti ini, tapi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, dari kebenaran firman Tuhan kita boleh belajar bahwa apa? Tuhan selalu mau ingatkan kita, agar setiap penderitaan yang kita alami, agar setiap kesulitan yang kita alami, itu adalah tanda dari Tuhan, supaya Tuhan selalu mengingat kita. Amin. Amin. Oleh sebab itu saudara, jangan lupakan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, jangan lupakan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu baik, kenapa kita tidak ikut Tuhan yang baik? Ya, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu luar biasa, kenapa kita tidak ikut Tuhan yang luar biasa? Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu yang memberi hidup kita, kenapa kita tidak ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh? Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, 21 tahun perjalanan gereja kita, saya mau bilang bahwa apa? Kita memulai sesuatu yang luar biasa. Kita memulai sesuatu yang dahsyat. Di umur yang 21 ini saudara, mari, sudah bukan saatnya kita berselisih, kita bertikai, kita membeda-bedakan satu dengan yang lain. Saudaraku yang terkasih, 21 tahun bukan lagi saatnya kita ngambek, kita tersinggung, saudaraku yang terkasih. Tapi 21 tahun adalah waktu kita berjalan sebagai orang yang dewasa, yang bisa mengerti, bisa memahami dengan hati yang penuh dengan kerelaan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, saya sangat bersuka cita. Saya sangat suka cita hari ini, ya. Saya bersuka cita. Semua bersuka cita. Amin. Siapa yang tidak bersuka cita hari ini? Ya. Ya. Ada yang tidak bersuka cita hari ini? Saudara, ada yang tidak bersuka cita hari ini karena dia lihat yang lain bersuka cita. Dia tidak senang melihat orang suka cita. Ya, tapi dia senang orang lihat susah. Enggak ada di sini? Enggak ada, ya. Hanya tadi ada yang ejek-ejek saya masuk ke dalam sini. Situ Anda. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, relax dulu kita, lihat kiri kanan, bilang, kamu suka cita enggak sih? Ya? Iya. Ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita buka kebenaran firman Tuhan dulu, ya. Kita mau buka kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka di dalam Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke 27 sampai ayatnya yang ke 31. Sudah dapat? Nah. Sudah dapat ya? Kalau sudah dapat kita akan baca berganti ya. Saya baca ayat 27, saya baca ayat 27, dan saya baca ayat 27. Saudara baca ayat 28. Oke? Kenapa? Itu ayat 27. Tidak ada yang salah. Ada yang salah? Tidak? Coba kita lihat lagi. Oh, tidak. Baik, puji Tuhan. Kalau tidak ada yang salah, kita lanjutkan. Coba ini cocok gak dengan HP saudara? Cocok ya? Cocok ya, oke. Okay. Hah? Oh, berarti kamu orang luar. Oke, puji Tuhan. Saya baca. Firman Tuhan demikian berkata, mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allah. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya.
Ayat 31 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, inilah yang luar biasa kebersamaan kita. Saya mau sampaikan bahwa mari kita ke depan dengan Tuhan, memulai satu pekerjaan besar bagi gereja kita di tempat ini. Mari kita mulai bergandengan tangan. Mari kita mulai bekerja sama dengan baik. Ya, kita bergandengan tangan. Minimal saudara berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya, dan kami sebagai hamba Tuhan juga, saya cuma mengingatkan baik kita bahwa saudaraku yang terkasih, setiap jerih lelah kita untuk rumah Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Ya, setiap jerih lelah kita untuk rumah Tuhan. Jangankan jerih lelah kita untuk rumah Tuhan, ya, bahkan jerih lelah kita untuk dalam melayani Tuhan saja tidak pernah sia-sia. Apalagi kalau kita serahkan, ya, tidak hanya hidup kita, tapi seluruh kehidupan kita, seluruh apa yang kita punya. Itu luar biasa sekali. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, saya mau sampaikan bagi kita bahwa ya, kita harus lebih bekerja sama ke depan. Kita harus lebih bergandengan tangan ke depan. Ya, satu dengan yang lain. Ya, kalau yang satu sakit, sakitlah kita semua. Ya, jangan. Tapi kita turut berempati. Ya, turut merasakan. Turut, ya. Jadi saudaraku yang terkasih, kemarin saya lihat, Shalom, ada ndak yang tahu tempat servis TV? Akhirnya ndak bisa itu depan, ya kan? Tapi ndak ada yang jawab. Puji Tuhan, ya. Karena memang alasannya tidak ada yang tahu, paling nggak tahu ya, gitu, ya. Semua lihat, saya baca, saya info. Oh, semua sudah tersampaikan kepada orang-orang di dalam grup ini, tapi tidak ada yang balas. Saudara yang terkasih, ya, ini bukan kesalahan satu orang, tapi ini kesalahan semua orang, ya, karena memang kita sangat sulit berkomunikasi, betul. Nah, ada yang sulit berkomunikasi di sini, ya, saudara, kita sangat sulit berkomunikasi. WA sekarang dibalas besok. Itu kesulitan kita hari-hari ini, ya. Kadang-kadang saudara ada ucapan ulang tahun hari ini, baru minggu depan selamat ulang tahun. Ya, udah telah gak respon. Maka dari itu saudara yang terkasih, ada grup kita WA itu adalah untuk komunikasi. Biar hanya jempol yang saudara beri, biar hanya reaksi yang saudara beri, itu sangat-sangat membantu. Amin. Amin, saudara. Artinya apa? Orang yang memberi informasi semangat, ya, semangat. Ya, akhirnya Ibu Amel besok-besok saya nggak tanya lagi di grup, Pak, kenapa nggak ada yang respon? Enggak, saudara, ya. Jadi akhirnya puji Tuhan, ini TV kita rusak yang di belakang, nggak besar seperti ini. Kalau tadi kemarin kita mau ganti ini, kita kasih ke belakang, tapi karena kecil, ya, karena ini besar, itu tidak muat. Ya, saudara yang terkasih, ya, kalau ada barang 1-2 di rumah yang tidak dipakai, kan begitu, ya. Saya lihat biasanya itu TV ada di rumah itu, TV biasanya kayak di rumah kami lah. TV itu di kamar 1, di ruang tamu 1, di kamar anak-anak 1, rusak semua. Contoh gitu ya. Tapi saudara, kalau misalnya ada yang tidak rusak misalnya di rumah, untuk urgent sebentar kan gitu ya, nanti dipulangin kalau udah ada gantinya, ya. Amin. Giliran begini aja nggak ada amin. 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 Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita lihat kebenaran, kita kembali ke dalam kebenaran firman Tuhan. Saya hari ini luar biasa sekali melihat pemain musik, luar biasa sekali melihat semua kita, luar biasa sekali. Ada komisi wanita, ada komisi pemuda, ada komisi anak, komisi pria, semua memberi kesaksian.
Saudara yang terkasih, ini luar biasa ya. Biarlah kita terus bersaksi ya. Kemarin memang seperti yang disampaikan, kita cari bermacam, tadinya mau beberapa daerah kita mau nyanyikan lagu tadi, bermacam-macam daerah dari Sabang sampai Merauke. Cuman Pak Ano cari-cari bahasa Aceh kemarin nggak dapat ya kan? Lalu kemudian bahasa Mandarinnya ada tulisannya bahasa Mandarin, tapi tulisannya gini-gini tuh, nggak ada yang bahasa Indonesianya yang bisa. Nah kalau ada yang bahasa Indonesianya juga penekanannya, biasanya Pak Abun yang tahu itu. Ya, saya coba baca kemarin, saudara yang terkasih, akhirnya saya nggak mau kan itu. Jadi kemarin ada juga kalau bahasa Ambon gampang kemarin, tapi karena prianya nggak ada orang Ambon, nggak ada yang nyanyiin gitu ya. Kalau kemarin kan itu banyak sapi ya. Sapi mandi gitu. Sapi nyanyi dulu ya. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau kita ini, karena kita semua ini kan ada di dalam satu kesatuan, yaitu kita semua saudara dalam Tuhan, amin. Berbeda-beda tetapi satu. Ini kita sudah Bhinneka Tunggal Ika. Berapa? Ika. Oh, ada Ika di sini? Ada, ya. Ada Mama Pibi, ada Ika. Semua Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Amin. Nah, jadi saudara, kita berbagai dari suku, bangsa, dan negara. Puji Tuhan ya. Hari ini ya, kita ada dari Spanyol, Kogoco dari Korea gitu ya. Puji Tuhan ya. Ada Ibu Yati dari Pakistan ya. Ibu Mary dari Jerman gitu ya. Bapak Nando dari Jepang. Pak Aris dari Malaysia. Nah, ini kita semua berbeda-beda tapi satu juga. Baik, kita kembali kepada firman Tuhan. Semua bersuka cita? Amin. Firman Tuhan bilang begini, saudara, mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita baca keseluruhan kitab ini, adalah bangsa Israel ini adalah orang-orang yang seperti yang saya katakan tadi. Mereka kadang lupa dengan Tuhan. Mereka terlalu sering lupa dengan Tuhan. Mereka terlalu sering lupa dengan Tuhan. Hari ini Tuhan kasih mereka makan mana, besok mereka lupa dengan Tuhan. Mereka lupa akan puasa, mereka lupa akan penyertaan Tuhan. Tuhan membelah laut di depan mereka. Begitu mereka sampai di seberang lautan, mereka lupa dengan Tuhan, bahwa Tuhan barusan saja tolong mereka. Mereka berteriak, hidupnya penuh dengan sungut-sungut. Saudaraku yang terkasih, 21 tahun gereja kita, bahkan kita yang mungkin ada di sini, gereja kita yang melayani di tempat ini, Tuhan, kalau hidup kita penuh dengan sungut-sungut, kalau hidup kita penuh dengan penyesalan dan segala kekecewaan dan segala macam, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita sama saja dengan bangsa Israel, ya. Dan firman Tuhan bilang bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Apa kita tegar tengkuk? Ya, ada orang-orang yang di sini yang Bapak Ibu Saudara, yang tegar tengkuk itu apa ya? Ya, tegar tengkuk itu keras kepala, kan contoh seperti itu, dibilangin gak ngerti kan gitu. Itu tegar tengkuk namanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini yang dilakukan oleh bangsa Israel. Lalu ketika mereka ada di dalam penindasan, saudaraku yang terkasih, mereka berkata begini, oh, mana Tuhan? Ya, mana Tuhan? Seolah-olah Tuhan meninggalkan. Ya, tidak ada Tuhan dalam hidup ini, tidak ada pertolongan. Mereka marah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini adalah satu hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak mau ya manusia itu bersungut-sungut. Makanya Tuhan bilang apa? Ya, bersukacitalah
senantiasa. Tuhan tidak mau kita bersungut-sungut. Apapun keadaan, apapun kondisi yang kita alami saudara, Tuhan tidak mau kita bersungut-sungut. Tuhan mau kita selalu mengucap syukur. Ingat tadi saudara, ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup ini, ketika kita mengalami tantangan dalam hidup ini, itu artinya Tuhan sedang mengingatkan kita. Tuhan sedang mengingatkan kita untuk kita apa? Untuk kita boleh kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, itu yang saya katakan di awal. Kenapa bangsa Israel ini selalu ada di dalam. Mereka senang lalu kemudian nanti dijajah, mereka dikuasai, mereka ada di dalam tekanan. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena hanya penderitaan yang mampu mengingatkan manusia kepada Tuhan. Ya. Karena hanya kesulitan itulah yang mampu mengingatkan manusia itu kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya mau sampaikan kepada kita sidang jemaat GGP Kabar Pahit. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, jangan sampai penderitaan, jangan sampai tantangan, jangan sampai kesulitan itu yang mengingatkan kita akan Tuhan. Kalau kita sudah dalam kesulitan, baru kita semangat di dalam Tuhan. Kalau kita ada di dalam keadaan tidak baik, baru kita sungguh-sungguh berdoa. Ya, Bapak Ibu Saudara, terkadang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, ya, orang yang dalam kesulitan itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kadang-kadang ya nggak ada jadwal doa pun dia tanya jadwal doa. Ya, kenapa? Pak, ada doa nggak? Kenapa? Karena lagi memiliki masalah. Tapi coba kalau tidak ada masalah, disuruh doa, dibalas pun kagak. Ini yang perlu saudaraku kita pahami dalam hidup ini. Jangan kita menjadi bangsa Israel yang tegar tengkuk. Firman Tuhan memberikan contoh ini. Di umur 21 tahun gereja kita, Tuhan mengingatkan kita akan hal itu. Kenapa? Kenapa Tuhan mengingatkan kita akan hal itu? Supaya kita tidak mengalami kesulitan-kesulitan yang besar ke depan. Amin. Amin. Supaya kita tidak mengalami hal-hal yang tidak baik ke depan. Supaya mulai dalam umur 21 tahun ini kita merasakan pertolongan Tuhan. Ke depan terus kita akan merasakan pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Ya. Betapa menyesalnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jika misalnya seperti ini. Ada seorang anak, ya, di dalam dikatakan begini, maaf ya, dikatakan di dalam Alkitab, ya, ada cerita tentang anak yang hilang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini cerita tentang anak yang hilang ini, saudara, bukan masalah dia kembali, anak yang hilang ini dia kembali. Tapi ada satu sisi yang perlu kita soroti di sana. Ya, Bapak Ibu Saudara, adalah seorang anak yang sulung, yang sebenarnya punya hak segala-galanya yang dimiliki oleh bapaknya. Ya, anak yang sulung ini saudara yang terkasih, kenapa cerita anak yang hilang ini? Anak yang hilang ini ambil dia minta dia punya apa? Dia minta dia punya harta. Artinya, Bapak bagi bagian saya. Ya, bapaknya bilang, saya belum mati nak, nggak mau tahu. Ya, pokoknya hak saya harus saya dapatkan. Bapak Ibu Saudara, ayahnya memberi, ayahnya memberikan. Ayahnya memberi, Bapak Ibu Saudara, ketika ayahnya memberi, si anak pergi. Betul? Siapa yang tinggal? Ya, adalah anak yang sulung. Anak yang sulung, Bapak Ibu Saudaraku coba perhatikan. Anak yang sulung, dia setia bekerja kepada orang tuanya. Dia melakukan segala apa yang menjadi kesenangan daripada orang tuanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sampai-sampai dia lupa menikmati apa yang sudah menjadi bagiannya. Ini yang perlu kita lihat di dalam kehidupan setiap kita. Jangan kita mengaku sebagai orang percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, tapi kita tidak pernah menikmati kuasa Tuhan itu. Firman Tuhan bilang firman yang berkuasa. Kita punya tema firman yang berkuasa, tapi kita tidak pernah menikmati firman yang punya kuasa itu. Betapa menyesalnya kita sebagai orang percaya
kalau kita tidak pernah menikmati apa yang menjadi bagian kita. Betul? Saudara yang terkasih, saya lihat Bapak Ibu Saudara, ya, saya lihat kalau kita punya pohon mangga saja, lalu kemudian dicomot sama orang, marah nggak saudara? Marah nggak? Ya, kayak mangga itu depan. Ya, mangga depan tuh, depan ada mangga. Coba minta nanti kalau dikasih. Pasti dikasih. Tapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini yang perlu kita perhatikan. Ya, kalau kita punya pohon, saya kalau di rumah saja misalnya ada yang misalnya ini apa namanya, oh apa tuh? Pohon apa? Tekoka. Ada pohon tekoka. Kalau ada yang ngambil diam-diam, saya marah. Kenapa enggak minta? Kenapa harus diam-diam ngambil? Nah saudara, artinya begitu. Kenapa? Betapa luar biasanya kalau kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai pemilik daripada kebun itu, tapi kita tidak menikmati. Ya, betapa menyesalnya hidup ini. Lalu apa artinya hidup ini? Kalau kita tidak pernah nikmati kasih Tuhan dalam hidup. Nah Bapak Ibu Saudara, ini anak yang sulung. Ini anak yang sulung saudara, setia bekerja. Dia membuat keuntungan-keuntungan untuk orang tuanya. Tapi Bapak Ibu Saudara lihat, luar biasanya sekali. Ketika si bungsu pulang, ya, bungsu pulang. Bungsu bilang mungkin sudah habis uangnya. Dia bilang begini, tujuannya bungsu itu bukan lagi untuk datang mengambil harta, tidak. Tapi tujuannya pulang untuk apa? Bekerja. Kalau orang lain saja bekerja dikasih makan sama bapak saya, ya, maka saya juga harus pulang. Paling nggak saya mau kerja. Ini saudara, kita boleh bandingkan hidup kita. Paling nggak saya mau pulang meskipun saya ini sudah tersesat, saya tidak punya apa-apa lagi, tapi saya mau pulang. Saya mau pulang ke rumah orang tua saya. Saya mau minta pekerjaan, bukan lagi minta harta. Bukan lagi, kenapa? Karena dia sudah dapat bagian. Tapi dia mau bekerja, pulang kerja. Saudara lihat, ya, ketika dia pulang kerja, apa yang dia terima? Ketika dia pulang dan berbalik, Bapak Ibu Saudara, ya, segala harta sulung, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sulung bilang begini, Bapak, setelah sekian lama aku bekerja melayani Bapak, tapi aku tidak pernah disambut seperti itu. Saya tidak pernah dipotong satu ekor domba pun. Saya kerja, saya habiskan waktu saya untuk orang tua, tapi sedikit pun saya tidak pernah dipotong. Sedikit pun saya tidak pernah disambut. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, betapa menyesalnya dia. Dia tidak pernah nikmati apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab dia. Saya mau bilang saudara, saudara paling adalah orang yang paling menyesal kalau tidak pernah menikmati berkat Tuhan dalam hidup ini. Karena saudara sendiri, bukan karena orang lain. Makanya bapaknya bilang apa kepada dia? Anakku, selama ini saya pikir kamu bisa nikmati. Enggakah kau tahu bahwa semuanya adalah kepunyaanmu, milikmu? Apa yang aku punya adalah kepunyaanmu juga. Kenapa kamu gak makan? Siapa yang larang kamu kalau kamu potong? Siapa yang larang kamu kalau kamu makan? Enggak ada yang larang. Siapa yang larang kamu kalau kamu buat pesta? Enggak ada. Tapi saudaraku yang terkasih, inilah mental Bapak Ibu Saudara yang harus kita jauhi. Kenapa? Kita di dalam Tuhan sering menjadi mental apa? Mental kita adalah mental pekerja, bukan mental pemilik. Kita hanya tahu ketika kita kerja dibayar. Kita melayani Tuhan, kita ikut Tuhan, kita hanya tahu kita dibayar, kita dikasih makan, selesai. Ini yang dialami, maka kita tidak pernah menikmati berkat itu. Oleh sebab itu Tuhan ingatkan kita selama 21, di umur yang ke-21 ini. Mari Bapak Ibu Saudara, mari menjadi penikmat dari setiap berkat Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Hari ini mungkin
kita bisa nikmati bagaimana kehidupan kita. Tapi ingat saudaraku yang terkasih, Tuhan ingatkan kita hari ini mengenai bangsa Israel. Hanya kesulitan yang mampu membuat Israel ini kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu jangan sampai hal itu terjadi dalam hidup kita. Saya tidak bilang, maaf Bapak Ibu Saudara, bukan hal kita menegak. Oh Pak Pendeta mungkin menakuti. Tidak. Ini kembali, tugas kami hanya mengingatkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, itulah sebabnya jangan sampai kita menjadi orang-orang sebagai pemilik. Ya, Bapak kita bilang Tuhan Bapa. Ya, kita panggil dia Bapa, tapi kita hanya hanya sebagai pekerja. Kita tidak pernah nikmati. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, kita sebagai anak benar-benar menjadi anak. Ada amin? Kita harus benar-benar menjadi anak. Kalau kita ini anak, kita harus benar-benar menjadi anak. Dan anak itu tidak jauh-jauh dari bapaknya. Itulah sebabnya hubungan kita dengan Tuhan itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Itulah sebabnya dia berkata, berbaliklah kita kepada Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan berkata hari ini, ya, di ibadah HUT yang spesial ini, saudaraku yang terkasih, ya, firman Tuhan itu berkuasa. Pertama, kenapa dia berkuasa? Sebab firman Tuhan berkata begini, tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Kalau kita senantiasa dalam hidup ini menantikan Tuhan, mengharapkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah menjadi lelah. Kita akan selalu mendapat kekuatan baru karena Tuhan yang memberi kita kekuatan. Kita akan senantiasa mendapatkan jalan keluar yang baru karena Tuhan yang membuka buat kita. Amin. Ya, sudah bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Inilah yang Tuhan mau. Yang kedua saudara, firman Tuhan berkuasa. Dia berkata bahwa apa? Dia itu adalah pencipta. Coba saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau firman Tuhan ini sampaikan kepada bangsa Israel, kepada orang yang suka bersungut-sungut, kepada orang yang suka selalu ada dalam kekurangan, tidak ada pertolongan Tuhan dalam hidupku. Firman Tuhan bilang, coba kau lihat itu langit. Emang siapa yang menciptakan? Coba kau lihat sekeliling, emang siapa yang menciptakan? Coba kau lihat itu matahari, emang siapa yang menciptakan? Pertanyaan, bagaimana kalau tidak ada matahari? Coba kau lihat sekelilingmu, ada siang dan malam. Pertanyaannya, bagaimana kalau tidak ada siang dan malam? Saudara, misalnya contoh nih, siang terus. Siang terus, saudara kerja terus. Ya, umurnya sampai 20 tahun doang. Kenapa? Karena kerja terus. Ya. HP saja kalau dipakai terus, ada waktu habis, mati, lowbat. Maka itu perlu ada malam, ada waktu kita untuk istirahat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini yang Tuhan mau sampaikan. Nah, sebagai kita orang percaya, Tuhan terlalu memberikan kita kompensasi yang luar biasa. Dia memberikan kita kebebasan yang luar biasa. Kenapa? Tuhan hanya minta kita setiap minggu datang beribadah 2 jam. Siapa yang ibadah 2 kali di sini setiap minggu? Hanya 2 jam Tuhan kasih kita. Tapi terkadang 2 jam pun kita tidak bisa penuhi. Firman Tuhan bilang di dalam Alkitab, kata,
6 hari lamanya engkau mencari, 6 hari lamanya engkau memenuhi kebutuhanmu, engkau bekerja. Maka hari yang terakhir, hari yang ketujuh, kuduskan itu untuk Tuhan, khususkan itu untuk Tuhan. Itu hukum Taurat. Hukum Taurat tidak dibatalkan, tapi digenapi. Ingat saudara, ya, tidak ada hukum yang dibatalkan oleh Tuhan. Ya, hukum Taurat itu digenapi, bukan dibatalkan. Digenapi semakin apa? Semakin. Saudara pikir semakin murah, semakin kasih karunia itu semakin enteng? Tidak, saudara. Itu semakin berat sebagai orang percaya. Kalau di dalam perjanjian lama dia berkata, engkau membunuh, ya, itu dosa. Ya, engkau berzina itu dosa. Tapi di dalam perjanjian baru, di dalam kasih karunia Tuhan, dia berkata, jangankan kamu berzina, ada dalam pikiranmu saja, itu dosa. Mana lebih berat? Perjanjian lama apa perjanjian baru? Jadi jangan kita menganggap enteng, kita sudah dapat kasih karunia Tuhan. Betul, kita sudah dapat kasih karunia Tuhan. Kalau kita berbalik sama Tuhan, kasih karunia-Nya berlimpah. Amin. Tapi kalau kita tidak berbalik sama Tuhan, kutukannya juga berlimpah. Ya, oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Dia pencipta, firman berkuasa. 2 hal kita pelajari hari ini, supaya kita semakin setia. Di umur yang 21 ini, kita semakin setia. Ingat saudara, firman Tuhan tetap berkata berlaku, kuduskan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, harinya Tuhan. Tuhan gak minta kamu seharian di gereja, tidak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh sebab itu mari berikan hati kita, ya, waktu kita kepada Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang apa? Dia berkata begini, mereka seumpama raja wangi yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Lihat saudara, orang yang diberkati Tuhan itu berkata begini, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Ya, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya Bapak Ibu Saudara, orang yang memberikan hidupnya sama Tuhan, bukan memberikan seluruhnya, pokoknya ya udah, kalau saya memberikan hidup berarti kita tinggal di gereja semua. Bukan, tidak. Nah, ketika kita memberi waktu kita kepada Tuhan, waktu-waktu yang berharga bagi kita. Sebenarnya waktu-waktu hari-hari Minggu itu saudara adalah hari-hari yang berharga sebenarnya bagi kita. Kenapa? Ya, kami juga sebagai pelayan Tuhan sebenarnya kami ingin berlibur hari-hari ini, ingin absen, ya Bapak ya. Ya, kenapa? Karena memang hari Senin kita sudah mulai aktivitas. Kami juga sebenarnya. Tapi waktu-waktu yang berharga itu kalau kita beri kepada Tuhan, saya mau bilang saudara, ya, saya mau bilang begini, saya nggak mengikuti hal, tapi ingat berkatnya double. Ya, berkat kita double. Kalau kita memberi waktu yang berharga itu sama Tuhan. Karena kalau kita rela kehilangan yang berharga itu, Tuhan akan gantikan dengan berlipat kali ganda. Amin. Itu janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya, ya, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Ada amin? Amin. Semua sukacita. Amin. Amin. Ya. Ada yang jadi anak sulung di sini? Oh, ada. Ya, tapi karakternya nggak seperti tadi ya. Ya, anak sulung tapi tidak nikmati. Ya. Harus kita nikmati. Kita yang menjadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, artinya jangan kita menjadi orang percaya tapi kita tidak pernah menikmati berkat Tuhan. Kita selalu bilang apes, sial. Padahal kita anak Tuhan. Kenapa anak Tuhan selalu sial? Hanya yang selalu sial itu anak iblis. Ya, ini anak Tuhan itu selalu
Ya, karena selalu diberkati. Kita ini anak Tuhan, betul? Makanya jangan jauh-jauh dari Tuhan. Amin. 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 Bilang kiri kanan, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri.